Basa-basi kuliahnya udah. Sekarang gue mau nanya nih, penasaran. Walaupun masih Batak, bisa dibilang Batak nggak Zata? Bisa. Ayahku udah panas-panasan kerja, ibadah nggak tinggal, terus tiba-tiba aku sendiri yang jerumusin ayahku ke neraka. Perubahan yang terjadi? Banyak dideketin sama orang-orang baik sih. Di lingkungan gimana? Di kuliahan gitu, nggak dijauhin? Nggak dijauhin sama kawan? Dulu boleh, Ya, tapi nyerah jangan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asal Percakapan, dan percakapan kali ini berasal dari seorang teman yang orangnya asik, pinter, nggak pelit. Jarang-jarang memang orang pelit. Jarang-jarang orang pinter, maksudnya pelit gitu, karena merasa nggak mau tersaingi kan biasanya. Terus yaudah, sebelum kita mulai, coba buka maskernya lu. Nggak. Jadi gini, Zata ini sebenarnya orangnya kalau menurut aku bukan pinter, rajin ya. Ya kan, rajin, beda kan? Kalau rajin sama, mungkin karena dia rajin, jadi pintarnya tuh ke bawah-bawah. By the way, Zata merasa nggak kok Zata pintar? Enggak. Udah gitu aja jawabannya. Enggak, bukan gitu. Panjang lah bentukku. Kan sebetulnya bukan pinter, tapi kan setiap orang tuh sebetulnya nggak bodoh juga, Ya. tapi malas. Nah, jadi aku tuh suka cari tahu orangnya. Misalnya misal matematika nih, misal ini hasilnya kenapa segini ya? Itu aku suka cari tahu gimana dapatnya segitu gitu. Terus kenapa ini bisa terjadi ya? Aku suka cari tahu juga gitu. Berarti lebih ke kepo orangnya. Karena rasa penasaran jadi itu. Sama aku juga gitu, tapi kenapa nggak terjawab gitu. Terus mungkin ada cara tersendiri? Enggak juga, biasanya aku sih. Maksudnya cara tersendiri dalam memahami sesuatu Ya, itu selain biasa. kepo? Biasanya aku kan kalau guru tuh kan bisa jelasin tuh di papan. Nah, aku nggak ngikut cara guru. Ya. Iya, aku nggak pernah ngikut cara guru. Terus? Tapi aku kak lihat dulu, terus pahami dari sini. Udah gitu. Jadi misal kayak aku pun mau jelasin ke Abdi pun, Oke aja. Abdi. Kamu kok terserah lah. Terus? misal aku mau jelasin ke Abdi nih. Aku nggak pakai cara guru, tapi pakai cara sendiri. Paham aku kayak mana, itu yang aku sampaikan. Ya, masih ingat kan dulu sering minta tolong bantuin bikin tabel ekonomi. Ya. Nah, terus selama ini kan kita lagi di kuliah, ini udah masuk ke kuliah nih. Waktu sekarang lagi daring kan. Kayak mana cara Zata untuk mempertahankan nilai Zata yang stabil lah selama pandemi gitu. Soalnya banyak orang bilang kan belajar daring kan nggak efektif. Menurut Zata? Efektif nggak efektif sih, tergantung kitanya. Kalau aku biasa gini ya, misalnya materi dikirim dosen nih, aku nggak langsung baca. So? Jadi kalau misalnya memang baru mau dibahas sama dosennya, misalnya nih ada sejam atau 30 menit lagi sebelum masuk kuliah, nah itu aku baru mulai baca gitu. Terus juga aku bukan tipe orang yang aktif gitu, yang nanya-nanya sama dosen, enggak. Nggak, berarti sama aja kayak kuliah biasa. Iya. Nggak ada beda. Kayak kita beda apa? Daring kita sama orang ini beda. Cuman kendalanya kalau di tugas saja kan ada sebagian dosen yang bagi tugas kelompok gitu. Terus mahasiswi teknik lingkungan yang dari Biren itu cuma 2 orang. Siapa? Aku sama kawan aku orang Mata. Baru tahu nih. Jadi kalau Uin kan? Ya, satu lagi ini Rizky Ananda. Anak IPA. Udah kami 3 orang cuma. Jadi kalau buat kelompok itu susah cari anggotanya karena jauh-jauh juga jarak. Zata, katanya teknik lingkungan tuh apa, sampah gitu. Bukan sampah. Patahkan. Jelaskan. Sebetulnya teknik lingkungan itu nggak harus fokus ke sampah doang. Gitu. Teknik lingkungan tuh. Teknik lingkungan tuh kalau di sekolah GPS kan, yang Pak Rizal buat tuh GPS tau. Green Society buatnya. Ya gitu. Ya, itu kan. Tapi kalau kami itu lebih fokus ke permasalahan lingkungannya. Kayak mana? Misalnya Cara menangani limbah dari pabrik ini itu gimana? Kami mengurangi limbah dari pabrik itu gimana biar baku mutu yang dibuang ke badan air itu
enggak mencemari lingkungan itu. Terus kami juga belajar tentang ilmu kebencanaan, penyakit sampai COVID-19 pun kami sekarang belajar. Padahal lingkungan perlu kan sekarang. Iya, tapi maksudnya nggak harus fokus ke sampah doang sih. Karena teknik lingkungan itu ada 3 bagian dia, ada 3 bidang ya. Kayak mana? Sampah, air, sama limbah. Jadi misal kayak ini nih, aku kan semester 5 nih. Semester 5 nih kita pilih bidang gitu. Mau bidang apa? Semester 5? Iya. Berarti berapa lagi? 2 tahun lagi? Setahun lagi ya? Doain. Selesai. Ya. Basa-basi kuliahnya udah. Sekarang gue mau nanya nih, penasaran. Sejak kapan Zata tiba-tiba mulai hijrah gitu? Maksudnya bertobat. Memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Ya. Hijrah kan banyak artinya, hijrah Ya. tempat, hijrah sikap, hijrah baju. Ini Zata hijrah apa? Sebenarnya aku lebih memperbaiki diri sih. Jadi mulainya itu Sudah. Ya. mulainya itu pas kelas 1 SMA. Kelas 1? Iya. Oh ya, kelas 1 sebenarnya. Oh ya, waktu itu ke kelas 1 walaupun masih Batak. Bisa dibilang Batak enggak Zata? Bisa. Enggak Batak, kayak mana? Biasalah, cewek-cewek SMA biasa. Tapi pakaiannya udah mulai itu kan. Berarti dari kelas 1 emang. Terus? Kelas 1 tuh kan kita tuh ada masuk BK ya, pelajaran BK tuh. Kan sering tuh. BK. Iya kan? Bukan masuk BK itu. Tahu. Ya, kelas 1. Nah, terus kan sering masuk tuh Ibu Abida itu kayak bukan jelasin sih, kayak sering nasehatin gitu. Biasa kan cerita-cerita tentang ini kebaikan. Tentang orang tua, tentang tutup aurat gitu kan. Berarti udah lama, nggak baru-baru ini. Ya, enggak. Tapi kalau yang dampak kelihatannya tuh lebih ke baru-baru ini sih, aku ternyata tanpa kita sadari dari SMA kelas 1 sebenarnya kan. Tapi nggak mungkin cuma gara-gara itu, apa mungkin dapat mimpi dan sebagainya, kayak mana? Sebenarnya pertama itu karena aku tuh mau berubah karena orang tua. Ngerti nggak? Misal cewek nih ya, ini cewek nih, ngomongin cewek. Cewek kan itu kan sering buka aurat. Nah, ngerti. Terus misalnya kayak ayah aku udah panas-panasan kerja, ibadah nggak tinggal, terus tiba-tiba aku sendiri yang jerumusin ayah aku ke neraka. Dengar. Nah, jadi dari situ tuh mulai kan kayak perhatiin gitu, ayah aku ibadahnya nggak tinggal, anaknya juga sendiri yang narik orang tuanya ke neraka gitu. Habis dari situ sebetulnya juga dari SD tuh aku udah dibilang sama ayahku untuk nggak pakai celana. Oh, jangan pakai celana. Tapi ada. Itu cewek kan. Terus? Lepas tuh. Berarti bukan dari mimpi? Ngomong-ngomong mimpian. Jadi kelas berapa ya? Waktu aku mulai perbaiki diri tuh kan, mulai pakai handshake, ciput kan. Di situ tuh dimimpiin. Dimimpiin bertemu Rasulullah. Itu dah. Pertama mimpinya tuh di kuburan gitu kita tuh di dalam kubur dah. Tapi kuburan kita tuh gelap, nggak ada cahaya sama sekali, sedikit pun nggak ada cahaya. Terus tiba-tiba situ dibilang kalau misalnya kita tuh kalau bisa pun dalam kuburan pun kita ngaji gitu biar terang gitu. Kan di situ aku belum rajin ngaji, belum juga ibadahnya belum rajin gitu kan. Pas tuh kayak ada yang bawa aku gitu, kayak dibilang kamu tuh mau dibawa bertemu Rasulullah gitu, Nabi Muhammad SAW. Terus itu siapa nih? Orang nggak dikenal? Nggak dikenal. Terus tiba-tiba keluar gitu dari satu rumah kayak gitu, ada kayak satu tempat gitu. Tapi aku nggak bisa lihat mukanya. Aku biasa kok mimpi nggak jelas. Aku cuma bisa lihat jubah sama sorbannya. Ini yang ngajak atau yang? Enggak, Nabi Muhammad, aku cuma lihat itu. Dari mana tahu itu Nabi? Karena dibilang gitu kalau ini Rasulullah gitu. Kamu tuh akan bertemu Rasulullah gitu. Aku belum pernah sih. Iya, itulah tuh. Terus Rasulullah tuh ngomong gitu sama aku. Katanya jangan tinggalin 3. Pertama, sholat. Kedua, ngaji. Ketiga, perbanyak istighfar. Tapi entah hadisnya entah apa gitu, kalau kita jumpa Rasulullah di dalam mimpi itu emang dia memang Rasulullah. Terus apalagi barusan ada dikasih nasihat gitu. 3. Nggak mungkin tiba-tiba Abu Lahab. Pasti itu keren nih sampai dibawa mimpi gitu.
terbangun lah karena udah azan subuh kan, sholat gitu. Terus kayak pertama nggak mau bilang dulu ke orang tua gitu. Boleh nggak cerita-cerita nih? Ah itulah tuh, tapi apalah. Kemarin tuh aku tanya gitu sama Ustadz kan, katanya Maksudnya kita tanya, Ustadz boleh nggak kita cerita ke orang, kita boleh kita enggak, jumpa maksud Nabi. dari mimpi tuh apa, aku tanya gitu. Boleh nggak kita cerita ke orang? Itu nggak tahu aku. Mudah-mudahan boleh. Enggak, maksudnya ini bukan memamerkan, tapi Iya, nggak pamer. semoga bisa kan. Ngapain dipamer? Tapi mantap mimpi Rasulullah. Kayak aku pernah mimpi. Masa aku jadi ini personil BTS? Serius nih, nggak tahu. Padahal aku nggak suka BTS, maksudnya mungkin karena orang ini sering di WA aku ada, di Instagram lewat. Lagi tengok terbawa aku, kok jadi BTS nih aku. Aduh, dia Rasulullah nggak jelas. Mana lagi, maksudnya bukan belum berubah total kan, lagi masa perubahan tuh. Abis mimpi tuh makin semangat untuk berubah. Gitu. Ya, apalagi dikasih nasihat tadi ya. Berbanyak istighfar, sholat jangan tinggal, ngaji. Ya mantap Bu. Terus waktu berhijrah tuh pertama-tama langsung cadar? Enggak lah. Enggak. Kan step by step ya. Kapan mulai cadar emang? Cadar bulan 11 2019. Oh baru ah? Iya. Berarti baru. Iya emang baru sih, soalnya aku waktu itu kan ke Jakarta kan, nggak tahu kabar kalian lah semua kan. Tiba-tiba pas aku balik, bukan pas aku balik, aku lihat di WA gitu, kayak buat snap kan. Zata udah pakai cadar, aku kira mungkin sebentar doang. Coba sampai sekarang alhamdulillah istiqomah, nggak apa. Mantap. Habis itu berarti nggak langsung ada prosesnya. Selama proses Zata hijrah nih, ada nggak orang yang berperan penting gitu dalam hidup Zata yang bisa bikin Zata mau berubah gitu? Iyalah, kalau misalnya orang berperan penting enggak sih, karena kan masa aku berubah pun aku sendiri, ngerti maksudnya? Nggak ada orang yang dukung, nggak ada orang yang temenin, itu nggak ada, semua sendiri. Kan Abdi juga salah satu saksi kan, waktu lagi berubah banyak kali masalahnya, ya kan? Nah, jadi emang semuanya sendiri. Dari keluarga pun nggak dukung yang gimana sih, tapi maksudnya kayak mau bilang. Berarti nggak ada orang yang misalnya Zata hijrah lah atau Zata gini caranya hijrah? Nggak ada. Semua sendiri. Oh, kirain karena ada. Nggak ada, semuanya sendiri. Dan kok terus makanya mau karena ini ya, karena dari diri sendiri ya. Itulah emang gampang dah. Ya, niat tuh dari diri sendiri seharusnya. Terus selama hijrah nih, perubahan yang terjadi di hidup Zata tuh apa? Perubahan yang terjadi? Banyak dideketin sama orang-orang baik sih. Kalau dulu kan inget ya. Nah, sekarang banyak orang-orang baik gitu. Terus juga udah kurang lah masalah di hidup. Maksudnya kalau di lingkungan gimana, di kuliahan gitu, nggak dijauhin sama kawan gitu? Nggak ada. Oh, tapi kalau misalnya ngomongin waktu aku mulai bercadar kan, jadi di kampus aku tuh aku memang berlima tuh kan temenan. Orang tua yang dukung gitu, nanya kan. Orang ini tapi nggak cadar? Orang ini nggak bercadar, tapi aku nanya gitu, gimana kalau misalnya aku bercadar gitu. Tapi kata orang ini, ya udah kan itu baik gitu, asal niatnya betul, ya udah gitu. Terus kayak misalnya ada sesuatu yang memang misalnya kayak makan gitu kan, baru-baru awal kan. Terus? Awal-awal bercadar kan susah tuh makannya kan. Jadi orangnya kayak bantu gitu untuk nutupin gitu biar nggak nampak gitu. Jadi ya senang juga karena ada yang dukung gitu. Terus sampai sekarang pun orang tua juga nggak pernah. Tanggapan orang tua Zata, maksudnya ya selama Zata udah berhasil nih, misalnya udah berani pede ke publik, ngapain? Kalau dari orang tua nih ya, jadi pertama tuh aku bercadar itu waktu aku ulang tahun ke 19 tahun. Pertamanya itu sebetulnya seminggu sebelum orang tua aku tahu tuh aku udah bercadar, tapi nggak berani nampain di depan orang tua. Jadi setiap pakai cadar tuh kalau mau pulang ke rumah payah mampir ke masjid dulu, ganti pakai masker gitu. Terus kalau udah pergi dari rumah pakai lagi cadar, tapi mampirnya di masjid lagi gitu. Iya paham. Terus waktu minta izin ke orang tua pas lagi ada asrama, kan kalau UIN tuh memang wajib asrama kan 3 bulan, nggak harus 3 bulan sih, pokoknya wajib asrama. Nah di situ tuh ada kelas sakafah. Sakafah sejarah. Sakafah sejarah kan? Ya pokoknya Sakafah Islamiyah sejarah. Sakafah lah kan. Jadi tugasnya itu harus kirim surat ke orang tua. Ungkapin semua isi hati, kirim surat ke orang tua gitu, untuk mama dan untuk ayah gitu.
Terus di surat itulah aku minta izin kalau aku tuh mau bercadar. Oh, mantap kan? Habis dari Terima itu, kasih Win. habis dari Win itu, Banda Aceh. Oh, terus? kan mama aku di Birun, ayah aku di Sabang tuh. Jadi dapat balasan pesan kalau memang misalnya sanggup untuk bercadar kan ngadapin kan karena pertengahan kampus kan, jadi orang ngomong-ngomong apa gitu kan. Itu harus sanggup, kalau sanggup silahkan gitu. Jadi dari situ, tapi awalnya mama aku tuh nggak setuju karena sebelum aku bercadar sekarang ini, sebelumnya pas aku kelas 3 SMA tuh aku udah minta izin. Apa katanya? Nggak boleh sampai Why? di print tentang cadar gitu. Itu tuh sunnah, bukan wajib di print gitu. Sunnah sih. Terus pas kuliah baru mulai setiap orang bercadar lewat tuh diselawatin. Nah, terus tiba-tiba pas minta izin yang kedua kalinya, alhamdulillah diizinin. Berarti tolak nih, Wak. Zata sayang sama orang tua. Sayang lah, ada pula nggak sayang. Khusus hari ini kita datangkan orang tua. Ya baru kita deh. Ya. Zata, selama memperbaiki diri ini ada nggak timbul masalah gitu di hidup Zata? Kalau masalah banyak, tapi jangan jadiin masalah itu untuk berhenti memperbaiki diri. Masalah? Masalah kadang bisa jadi masalah tuh berawal dari diri sendiri, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya mau menyelesaikan masalah itu, coba perbaiki diri dulu, apa yang salah dari diri kita. Jadi perbaiki diri kita dulu, baru perbaiki masalah yang terjadi. Iya. Tapi seharusnya kalau ada masalah itu, masalah yang timbul di hidup kita itu bersyukur. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita, betul kan? Masih kuat. Ya, Allah tahu kita kuat, Allah tahu kita sanggup. Jadi harus bersyukur kalau ada masalah, jangan ngeluh. Ngeluh boleh, Ya, tapi nyerah jangan. ya. Berarti kalau masalah kawan, Zata nggak terlalu ini. Ada kawan masih kan? Pastilah ada. Coba jelaskan siapa teman-teman Anda. Maksudnya ya seberapa penting kawan gitu selama proses hijrah? Kawan? Teman dekat. Ada pasti kan? Aku nggak kenal siapa kawan dekat Zata. Ya aku juga bingung. Siapa kawannya? Maksudnya ya, mungkin ada orang yang mau ngaji bareng kan? Nah, siapa itu. yang kawan-kawan kayak gitu, bukan kawan apa? Ada sih, tapi selama di Banda kalau ngaji bareng sih kami enggak. Ya aku pancing Ki biar cerita yang di Biren. Ceritalah. Oh, kawan ya? Kawan. Seberapa penting? Penting juga sih. Tapi ya kayak mana bilangnya? Kan kawan SMA nih. Kawan SMA kan kuliahnya beda-beda. Jadi sama daring aja baru ketemu. Terus sama di Banda ya ada kawan tapi dari beda-beda daerah gitu. Tapi kalau kawan penting untuk ngedukung kita berubah gitu, cari teman yang baik, jangan cari teman yang buruk. Gampang. Nah, kita balik lagi soal kuliah kan, Zata nih kita ubah rajin dari pintar. Dari pintar kita ubah jadi kata rajin. Zata kan rajin. Ada rencana lanjut S2 nggak? Atau mau kerja? Atau mau langsung nikah? Oh S2 nggak ada? Nggak ada, serius? Serius? Sini aja. Yang S1 aja nggak sanggup lagi di? Terus, rugi kali kalau orang pintar nggak S2. Berarti mau langsung kerja? Kalau rezekinya kerja, kalau rezekinya nikah. Oh berarti serius nggak lanjut? Bapak mama kin dulu S2 kan? Enggak, S1. S1 juga? Ayah ke S1. Oke lah. Nggak sanggup S2 sih, capek. Dan untuk yang terakhir, ada nggak pesan dari Zata untuk teman-teman kita yang mungkin lagi sedang berjuang dalam hijrahnya? Setiap manusia kan berproses kan. Betul. Udah langsung bijak. Terus jangan takut berubah, jangan takut memperbaiki diri. Semakin kita memperbaiki diri, semakin banyak hal-hal baik yang hadir di hidup kita. Ya. Ngerasain nggak? Nggak salah. Kami juga sebenarnya anak-anak hijrah, cuman karena cowok nggak nampak hijrahnya. Karena cewek aja. Oke lah, mungkin sekian. Tapi sebelum kita tutup, kita sambut dulu. Oke, baiklah. Cukup sekian mungkin yang bisa kami bahas ya dari pengalaman Zata. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kalian. Dari Zata, dari kalian. Dari Zata, ya. Baru jelas. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan cadar Moisha.